nama saya Rizky Nur Ramadana dari SMA N1 Banyuwangi. Ingin menanyakan hal-hal yang terkait dengan masjid di Dusun Tegalwero, Desa Bening Sari. Ya, Pertanyaan yang pertama, siapa pendiri dari Masjid At-Taqwa? kalau masjid At-Taqwa ini pendirinya itu ulama dan tokoh masyarakat. Terus yang kedua, kapan Masjid At-Taqwa ini dibangun? Masjid At-Taqwa ini ada dua opsi. Kalau masjid lama itu pembangunannya mulai 1960. Tapi kalau untuk renovasi yang baru ini itu mulai tahun 2016. Terus apa yang melatar belakangi pembangunan masjid ini? Yang pertama, untuk tempat ibadah kaum muslimin dan muslimat Dusun Tegalwero umumnya, khususnya, dan sama kaum muslimin yang dari luar mungkin pas perjalanan ya bisa beribadah di Dusun Tegalwero. Terus apakah yang melatar belakangi dipilihnya nama Masjid At-Taqwa sebagai nama dari masjid ini? Pertama, kita ada kesepakatan musyawarah dengan masyarakat, dengan tokoh ulama, bahwasanya untuk masjid kita ini menjadi Masjid At-Taqwa NU. Jadi yang tambahnya itu Masjid At-Taqwa NU. Kan ada Masjid At-Taqwa tapi minoritasnya itu kan lambangnya dari Masjid Muhammadiyah. Karena ini Masjid NU, maka kita namanya Masjid At-Taqwa NU. Lalu dari mana sumber dana pembangunan masjid ini? Alhamdulillah untuk masjid kita ini penggalian dananya dari masyarakat. Terus kemudian karena kita sebagai pengurus untuk mengurangi beban masyarakat, kita mengajukan proposal ke kabupaten. Alhamdulillah dapat bantuan dari Kesmas yang senilainya hampir 300 juta. Mengapa masjid ini dibangun di lokasi ini? Satu, pertama, tanah ini adalah tanah wakaf dan kesepakatan masyarakat dan ulama. Karena wakaf Dusun Tegalwero ini yang satu-satunya yang bisa untuk masjid ya tempat ini. Jadi dengan kesepakatan masyarakat dan ulama, kita menentukan titik untuk membangun masjid ini. Apa fasilitas di masjid ini, Pak? Untuk fasilitas, pertama ya tempat ibadah yang hari ini sampai sekarang ini tambah baik. Kemudian ada tempat wudhunya laki-laki dan perempuan, juga ada kantor ketakmiran, kemudian kamar mandi, tempat parkir. Apakah ada sarana untuk membantu jamaah berkebutuhan khusus beribadah? Kalau ada tapi berupa kursi. Jadi kursi itu hanya untuk, tapi rata-rata yang beribadah di sini ini rata-rata yang mampu menjangkau yang sehat. Apa ada perawatan untuk fasilitas yang digunakan di masjid ini? Tentunya ada. Pertama adalah petugas kebersihan. Jadi petugas kebersihan itu juga dilengkapi dengan alat seperti penyedot, karpet, kemudian ada pel, kemudian ada alat-alat yang lainnya. Terus apakah ada fasilitas di masjid ini yang sedang dibangun? Kedepannya masjid ini kan setiap tahun nanti ada pembangunan yang direncanakan dan sudah dimusyawarahkan. Ke depan ini adalah pengembangan, pelebaran tempat parkir dan tempat TTT. Program kegiatan yang ada di masjid ini apa saja? Pertama, program yang utama adalah kita menyarankan untuk jamaah itu sholat berjamaah. Kemudian kita pengajian rutinitas setiap malam Jumat Legi, kita mengadakan pengajian akbar di sini. Itu salah satunya.
Terus apakah ada hambatan gitu dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di masjid ini? Alhamdulillah tidak ada, karena 100% yang ada di Dusun Tegalwaru ini beragama Islam, kemudian kekompakannya dan sangat kondusif sekali. Berapa jumlah pengurus masjid di saat ini? Ketotal jumlahnya 15, jadi 15 pengurus yang ada di kepengurusan masjid Tegalwaru ini. Terus berapa kali terjadi pergantian pengurus sejak berdirinya masjid? Insya Allah 11 kali, karena setiap 5 tahun sekali itu ada pergantian, ada pertanggungjawaban kepada masyarakat. Yang terakhir, siapa saja pengurus masjid ini dan perannya? Yang pertama adalah pelindung, itu karena kita di dusun, ada pelindungnya itu kepala dusun. Kemudian ada penasehat itu meliputi ustadz-ustadz, salah satunya Ustadz Sabiono, Ustadz Saroni. Kemudian ada ketua, jadi ketua satu saya sendiri. Kemudian ada ketua 2, ada sekretaris 1, sekretaris 2, ada bendahara 1 dan bendahara 2. Kemudian ada seksi peribadahan atau dakwah, kemudian seksi remaja, seksi pendidikan, pembangunan, kebersihan, perlengkapan dan humas. Oh, gitu ya. Sudah Pak, terima kasih ya udah meluangkan waktu untuk wawancara saya. Sama-sama, mudah-mudahan ini informasi dari kepengurusan takmir masjid bisa untuk pegangan sampean ya.